Rahayu, saudara-saudara sejiwa Tusan Haji Nusantara. Jumpa lagi dengan saya Joko Supriyadi dari JS Collection Grace Adi Channel Jakarta. Mari kita awali dengan doa. Semoga senantiasa segala yang terindah dan terbaik terlimpah untuk kita semua. Amin. Pada kesempatan tayangan ke-78 ini, saya ingin membabar sebuah keris berdapur tilam sari. Ini kerisnya. Dia dapur tilam sari cukup panjang karena panjangnya 37,8 cm. Saya hanya mengestimasikan ini adalah karya seorang empu yang luar biasa, yaitu Empu Salahita. Berarti kalau kita bicara Empu Salahita, itu adanya di Tangguh, Tuban, era Mojopahit awal. Sebelum kita mencoba membahas tentang masalah keris ini, mungkin bagi saudara-saudara sekalian, kalau nanti tidak jelas, Anda coba silakan akses ke website kami. Keris ini bernomor 4670. Mari kita coba mulai. Empu Salahita banyak orang yang menyebut sebagai Empu Salahita, atau ada yang menyebut Empu Galaita. Dia hidup di Tuban, eranya pada saat Mojopahit awal. Kalau kita melihat ciri-ciri khasnya dari keris ini, ya seperti kayak keris-keris Tuban pada umumnya. Kalau dilihat secara sor-soran, nampak cukup jelas gaya tubannya. Yang pertama, keris ini besar. Di samping besar, dia panjang. Dan ketebalannya cukup tebal. Sudah mulai terasa gambaran tentang tubannya, sehingga keris ini terasa sangat gagah sekali. Dia punya semacam satu gambaran bahwa gonjonya datar dengan belumbangan yang sangat lebar. Ekor daripada gonjonya ini adalah seperti kayak nguceng mati. Gulu meletnya itu cukup jenjang. Susunannya pamor sangat rumit sekali. Maaf, ini adalah warangan yang lama, belum sempat saya warangi baru. Dari ujung sampai bawah, bawah sampai ujung, bolak-balik, pamornya full. Mari kita bahas lebih lanjut tentang yang terkait dengan keris ini. Pamornya itu benar-benar rumit, menyebar di permukaan bilah. Besinya padat dan terkesan kering. Pasikutan secara keseluruhan dari keris garap Empu Ki Salahita adalah pasikutannya sangat gagah, tegas, tangguh, dan meyakinkan. Keris ini kalau Anda melihat, saya miringkan sedikit, permukaan bilahnya tidak rata, dia bergelombang. Berarti menurut saya keris ini dibuat saat belum ada gerindra. Jadi belum ada gerindra, yang ada cuman hanya barangkali martir aja, sehingga tidak bisa dibuat secara merata pada bilahnya. Saya cuma hanya
punya sesuatu pemahaman bahwa Gerinda itu dibawa oleh bangsa Eropa, sehingga bangsa Eropa mulai kelihatan eksis di era-era Mataram. Makanya jangan heran ketika kalau sudah di keris-keris era Mataram, semuanya kelihatan sangat presisi. Kalau sudah lari di atasnya sampai dengan Mojopahit, ceritanya jadi lain, karena memang peralatan pendukungnya masih belum sangat luar biasa. Namun yang menjadi menarik untuk kita coba bahas di hari ini adalah di belakang pendok ini dengan tulisan yang saya lihat di bawah ini, dengan adanya stiker ini. Stiker ini ada sekitar 20 atau 30 tahun yang lalu sudah ada. Ini baru akan menimbulkan sesuatu kontroversi. Karena di sini dituliskan bahwa keris ini adalah keris Tilam Upih, Tuban, Ron Genduru, Empu Ki Salahita. Disinilah menjadi semacam satu kontroversi, karena berdasarkan pemahaman sekarang, kalau keris dengan sebuah tikel alis dan yang namanya greneng adalah polos dan dia bergeger sapi, itu disebut berdasarkan buku dapur karya Putra PB 10 yang menjadi acuan saya, itu kita sebut dengan tilam sari. Karena kalau tilam upih tidak ada geger sapinya, dia hanya ngelimpo saja. Kontroversi yang kedua adalah ini pamornya adalah kayak gunung gini, terus ke atas, seperti kayak Ron Genduru. Kalau Ron Genduru itu bentuk V, dari atas lancip balik lagi ke atas, V. Tapi kalau membentuk A, itu bukan Ron Genduru, balikannya Ron Genduru kita sebut dengan Nogorangsang. Yang perlu kita kaji di sini adalah kolektor sebelumnya barangkali di 20-30 tahun yang lalu dia menyebutnya adalah tilam upih, padahal kalau pemahaman sekarang tilam sari. Pamornya dia sebut Ron Genduru, padahal pemahaman sekarang adalah kalau Ron Genduru kebalik itu namanya Nogorangsang. Berarti di sini ada semacam suatu yang kita sebut dengan kontroversi pemahaman. Bukti bahwa akibat kesinengkeran daripada pusaka sekaligus serta lemahnya budaya pencatatan kita sangat minim. Hal seperti itu akan menimbulkan suatu multi interpretasi, sehingga kesimpulan dari akhir apa yang saya sampaikan ini adalah sebenarnya di keris itu tidak ada yang benar-benar ahli, karena semua orang cuma berestimasi. Anda menggunakan sesuatu catatan dari dokumen A, barangkali akan berbeda ketika Anda melihat dokumen B. Apalagi catatannya sangat terbatas, apalagi keris dulu itu serba disenengkerkan, sehingga orang tidak bakalan tahu kerisnya orang lain karena semuanya itu ditutup-tutupin. Untuk itu saya pandang perlu ada sesuatu pembakuan daripada pemahaman ini. Harusnya tugas-tugas kita agar tercipta sesuatu sistematika yang baku. Karena ketika pembakuan pemahaman itu sudah terjadi, ini yang untung adalah anak cucu kita nanti. Sehingga tidak terlalu harus terjebak di dalam keabu-abuan bicara tosanaji, sehingga akhirnya menimbulkan semacam sesuatu friksi di sana sini. Kalau toleransi itu ada, syukur. Namun kadang-kadang di zaman sekarang itu perbedaan sedikit aja sudah digede-gedekan. Makanya perlu saya coba sampaikan kepada teman-teman, pada kesempatan sebelumnya saya juga udah ngomong. Kayaknya kita sudah sepaham nih, bahwa zat yang maha agung kita sebut dengan Tuhan itu, kita sepakat satu, yaitu zat yang maha agung itu. Tapi kan agama banyak, makanya bertoleransilah untuk hubungan sesama.
Kita semuanya suka keris, tapi cara memandang keyakinan kita terhadap suatu keris itu berbeda-beda aliran. Pesan saya, sing penting kita sama-sama suka keris, terhadap yang lain bertoleransilah. Kayaknya pada kesempatan ini, mumpung bicara tentang kontroversi, saya ingin menyampaikan pada kesempatan ini, semoga yang bersangkutan nonton. Dengan nonton, semoga dia juga terbuka. Kalau tidak, ya memang saya nggak bisa berbuat apa-apa. Ada seorang, saya nggak tahu sudah subscribe atau tidak, tapi yang namanya itu adalah @Rizal Aris. Kenapa saya sebutkan namanya ini? Karena dia dengan tegas masuk ke pembicaraan kita menggunakan nama Rizal Aris. Mungkin dia pendukungnya Sriwijaya. Dua ulasan saya seputar tentang Sriwijaya itu selalu dia itu yang pertama mengatakan ngawur aja, nggak ngasih penjelasan. Terus tayangan yang selanjutnya ada kaitan dengan Sriwijaya, itu tidak benar. Kalau cuman ngomong gitu aja, ya semua orang bisa. Jadi kita boleh punya sesuatu, fanatisme atas sesuatu, tapi jangan lupa Tuhan punya 3 kekuasaan dasar. Dialah sang pencipta, dialah sang pemelihara, dan dialah sang pelebur. Dalam pemahaman lama, ketika Tuhan mencipta, dia disebut sebagai Brahma. Ketika dia memelihara, disebut sebagai Wisnu. Ketika dia melebur, dia disebut sebagai Siwa. Jadi Trinitas itu sesuatu yang sangat abadi. Apalagi ini ciptaan manusia. Selalu ada kerajaan itu berdiri, menjadi jaya, dan kemudian berakhir. Yang terakhir, dia tidak setuju dengan Sriwijaya ditutup oleh Majapahit. Ada beberapa senior yang mengatakan bahwa Sriwijaya tidak dikalahkan Majapahit. Mungkin mendengarkan cerita saya itu tidak lengkap. Jadi klarifikasi saya, Sriwijaya itu dikalahkan oleh kerajaan Chola. Kerajaan Chola itu adalah kerajaan India Selatan pada tahun 1025. Itu serangan kedua. Serangan pertamanya yang gagal itu pada tahun 1007. Pertempuran itu terjadi karena persaingan tentang urusan bisnis di perairan Asia Tenggara ini. Akhirnya Sriwijaya dikalahkan. Namun tidak sampai ditutup atau dihancurkannya Sriwijaya, namun Sriwijaya menjadi lemah. Tatkala melemah tahun 1183, di situ Sriwijaya mulai dikendalikan oleh kerajaan Damasraya. Padahal kita tahu, dulu kerajaan kecil-kecil Pagaruyung, Damasraya itu dulunya di bawah kekuasaan Sriwijaya. Tapi ketika Sriwijaya sudah mulai melemah, wajar. Nah, kalau tahun 1183 dia dikendalikan oleh Damasraya, pertanyaannya itu dikalahkan atau diapa terserah. Tapi menurut saya mau dikendalikan loh. Berarti under control. Tahun 1280-an, ekspedisi Pamalayu yang dilakukan oleh Singosari. Banyak orang mengatakan ekspedisi itu cuma hanya sosialisasi antar kerajaan. Kalau menurut saya ekspedisi itu sudah pakai tentara. Bahkan itulah kesalahan daripada Singosari, karena terlalu asik untuk melakukan ekspedisi Pamalayu, kerajaannya kekuatannya kosong. Akhirnya Jayakatwang diberikan sesuatu informasi oleh Bupati Sumeneb, Arya Wiraraja, yang dulunya adalah penasihat utama dari Kertanegara Raja Singosari. Dia menyerang dengan mudahnya. Berarti kalau Singosari kerajaan yang besar gampang dikalahkan oleh Jayakatwang, Raja Gelang-Gelang di daerah Madiun itu bisa dikalahkan dengan gampang, ya memang kekuatannya kosong karena dia terlalu asing untuk melakukan ekspedisi Pamalayu. Berarti tentara dan kekuatan militernya dicurahkan ke sana. Kalau saya sih sebenarnya
bukan ahli sejarah. Kalau saya sejarah, saya akan ngomong prasasti, walaupun itu bisa kita coba baca di sana sini. Tapi saya lebih bicara tentang masalah pengamat Tosan Aji. Jadi saya jelaskannya gampang saja. Kenapa keris Tangguh Sriwijaya yang lo itu mirip seperti kayak Singosari? Berarti telah terjadi semacam suatu infiltrasi budaya. Kalau suatu kerajaan bisa mempengaruhi budayanya ke kerajaan lain, itu tidak serta-merta cuma hanya sosialisasi baik-baik. Dia telah pernah eksis untuk memberikan pengaruhnya, termasuk kekuatannya. Dia dengan gampangnya untuk melakukan infiltrasi budayanya. Sehingga keris lo Sriwijaya menyerupai sesuatu seperti kayak Singosari, tidak lain tidak bukan karena memang adanya sesuatu pengaruhnya. Sriwijaya udah mulai lemah. Baru kemudian tahun 1377 resmi ditutup oleh Mojopahit, sehingga tidak ada lagi Sriwijaya. Jadi waktu dikalahkan kerajaan Chola itu tidak dihancurkan kerajaannya, cuman kekuasaan usahanya di maritim dikalahkan oleh kerajaan Chola, tetapi sebagai sesuatu pusat kekuasaan kerajaan dia menjadi lemah, mengecil, bahkan ada kerajaan kecil yang menguasai dia. Tapi tutup itu adalah hilangnya sama sekali Sriwijaya itu adalah tahun 1377 saat Mojopahit mengalahkannya. Buktinya sederhana. Raja Sriwijaya terakhir adalah Pramesiwara. Kenapa dia harus kabur ke Bintan kalau dia tidak dikalahkan? Dan bahkan dia sempat singgah di Singapura, pengen mendirikan kerajaan di sana. Setelah Bintan gagal, di Singapura dikalahkan oleh kerajaan Siam, sehingga dia harus lari ke Malaka. Di Malaka mendapatkan bantuan dari raja-raja dari seputar Melayu. Dia berhasil menjadi raja di Malaka sana. Akhirnya dia merasa berutang budi dengan kerajaan Samudra Pasai. Dia menikahi putri Samudra Pasai sehingga membentuk yang namanya Malaka, pusat kekuasaannya menjadi sistem Islam. Namun kita juga harus tahu itu hanya sampai tahun 1511 ketika Malaka dikuasai Portugis, ya alirannya berubah lagi menjadi Katolik. Belum lagi di akhir abad 16 Portugis dikalahkan lagi oleh Belanda. Jadi artinya fanatisme boleh saja. Saya tidak pernah tersinggung Mataram Hindu dikalahkan oleh Sailendra. Saya juga tidak merasa tersinggung ketika Mataram Hindu oleh Pondok Sendok dipindahkan ke Sidoarjo. Di sana raja yang terakhir adalah Dharmawangsa dibunuh oleh kerajaan Warawari yang dibantu oleh Sriwijaya. Sriwijaya juga menaklukkan Mataram Hindu, membantu kerajaan Warawari dibantu dengan tentara Tartar saat Dharmawangsa tidak siap karena lagi punya hajat menikahkan putrinya dengan Erlangga. Saya juga tidak merasa ada masalah ketika Mataram Hindu akhirnya berubah menjadi Kahuripan. Kahuripan berubah menjadi Jenggolo dan Kediri karena dua anak itu, dan akhirnya Jenggolo dikalahkan oleh Kediri. Terpaksa Jenggolo akhirnya ke arah barat menuju ke arah Pejajaran sana. Dan Singosari, Kediri akhirnya dikalahkan oleh Singosari, tidak ada masalah. Singosari bukan dikalahkan oleh Mojopahit ya. Singosari itu dikalahkan oleh Jayakatwang, ex keturunan dari Kediri, karena dia merasa sakit hati balas dendam. Kesempatan dia melakukan ekspedisi Pamalayu, dia akhirnya menggulingkan Singosari. Namun Kediri juga dikalahkan oleh Majapahit dengan bantuan tentara Tartar dengan senjata luar biasanya. Saat itu sudah punya kayak meriam namanya Cetbang. Sejak saat itu Mojopahit menjadi sangat luar biasa. Luar biasanya Mojopahit itu bukan karena tombak, pedang, dan kerisnya, karena satu-satunya kerajaan di Nusantara sudah punya Cetbang hampir hasil rampasan dari tentara Tartar. Jadi menurut saya ada seorang ahli sejarah, orangnya sudah tua sih,
Dia mengatakan bahwa kerajaan Sriwijaya itu tidak ada. Dia hanya sekumpulan perompak saja. Mojopahit itu bukan kerajaan besar, cuman kekuasaannya di seputaran Jawa Timur aja ia cuman mengutip daripada pelayaran di Laut Jawa. Tapi sikap saya menghadapi perbedaan itu, ya sudah, gue nggak usah denger video atau vlognya dia. Saya nggak usah dengar, nggak usah lihat, nggak usah masuk. Kemudian saya coba, ayo kamu goblok, kamu ego, dan sebagainya. Nggak perlu. Karena perbedaan itu, mari kita bertoleransi. Apalagi kalau cuman yang namanya Rizal Aris ngomongnya hanya sekedar ngawur, itu tidak benar. Cuman nggak ada penjelasan, cuma satu kata seperti itu aja. Ya sudah, pesan saya, dikeris saja. Ini baru 20 tahun kolektor 20 tahun yang lalu. Kita sekarang menyebutnya tilam sari, tapi dia sebut tilam upe. Pamornya kalau sekarang kita sebut sebagai Nogorangsang, karena Ron Genduru terbalik, dia nulisnya Ron Genduru. Jadi dari cerita ini sebenarnya ada sesuatu yang multi tafsir yang kita butuh kearifan di antara kita untuk saling bertoleransi. Pada tayangan ke 76 atau 77 ada orang yang masuk. Kayaknya itu keris bapak, bukan keris tua nih. Hebat dia. Melihat di video yang nggak jelas aja dia sudah bisa mengatakan itu bukan keris tua. Saya aja dikirimin orang gambar, disuruh tanya tua atau baru, saya aja nggak bisa jawab. Saya nggak bisa jawab. Saya hanya bisa jawab kalau tolong kerisnya dihadirkan ke saya. Yuk bareng-bareng kita observasi untuk kita lihat ini tua atau baru. Setelah observasi, saya pun tidak mengatakan kepastian. Selalu saya mengatakan ini adalah tangguh. Tangguh paham nggak? Tangguh itu estimasi. Jadi sekali lagi, jangan ada semacam sesuatu yang kita mengatakan bahwa Anda paling benar, seolah-olah mendoktrin yang lain. Anda tidak benar, yang benar begini, tidak perlu. Dan orang yang sama ini, tapi nggak saya sebutkan namanya, rasanya dia masih bisa kita lempengin. Kaligrafi itu dalam bentuk lafaz itu tidak boleh ada satu yang copot. Ya saya ngomong, kalau benda seni walaupun ditulis dengan kaligrafi, kalau sudah tua lama pasti ada yang copot. Karena pada akhirnya sang waktulah yang paling perkasa di muka bumi ini. Justru kalau ada kaligrafi katanya tua, ternyata nggak copot, utuh sekali. Saya yakin itu bahkan itu keris baru. Jadi jangan sampai ada sesuatu pemahaman tentang atas suatu budaya atau keyakinan, Anda maju dengan ego Anda. Jadi pesan saya akhirnya gampang saja. Kalau Anda melihat sesuatu paparan, kalau cocok, pakai. Kalau nggak cocok, tinggalkan. Kalau Anda sudah merasa bahwa wah saya nggak kuat lagi, ya udah unsubscribe aja, pergi. Itu akan lebih bahagia buat Anda dan bertoleransi buat sesama. Jadi menurut saya kita ini orang Nusantara, orang Indonesia harus cukup santun. Walaupun saya tahu di sosial media itu bebas sah-sah saja, tapi jangan lupa jati diri kita orang timur yang punya sesuatu sopan santun. Walaupun Anda nggak sesuai. Mari balik ke cerita perkerisan ini. Filosofi tilam sari sama tilam upe itu sama. Sebagai pembentuk dasar, pondasi kekuatan dalam berumah tangga. Namun bedanya tilam sari, ada komponen harapannya untuk membuat keluarga menjadi bahagia. Jadi ada sweetenernya, tambahan. Tapi makna bakunya sama, tilam upe dan tilam sari. Tapi ada tambahan untuk kebahagiaan. Kemudian kalau bicara tentang filosofinya pamor, Anda tahu bahwa yang namanya pamor yang sifatnya sudut-sudut seperti ini adalah kewibawaan. Masih ingat pelajaran pamor?
Pada dasarnya 90% pamor diatur oleh 3 bentuk macam pamor yang garis-garis, bulat-bulat, atau sudut-sudut. Ya kalau garis tolak balak dari luar masuk ke dalam, kalau bunder-bunder urusan kesejahteraan, kalau sudut-sudut urusan kewibawaan. Kenapa kita bisa jadi wibawa? Karena yang sudut-sudut itu membatasi tuannya tidak melakukan tindakan tercela. Karena tidak melakukan tindakan tercela, akhirnya kewibawaan kita akan tumbuh. Namun bagi barangkali yang masih baru di channel ini, saya cuman mengingatkan sekali lagi, saya bukan ahli tosanaji. Saya cuman pemerhati saja. Jadi saya tidak mengedukasi Anda. Saya hanya sharing apa yang saya pahami tentang tosanaji ini. Dan sudah sering kali saya katakan, belajar tosanaji itu bukan untuk menumbuhkan kita untuk menjadi seorang ahli. Belajar tosanaji itu untuk menumbuhkan rasa cinta kita pada budaya tosanaji itu. Syukur-syukur dengan memiliki semoga tingkah laku tindak tanduk kita diatur oleh kaidah yang diatur oleh filosofi keris tadi. Sehingga kita menjadi santun di dalam bertindak tanduk. Karena orang berkeris, egonya pasti akan menjadi turun. Kalaupun Anda pandang keris adalah sebuah senjata, keris senjata yang tidak dipakai untuk niat melukai lawan, tapi keris adalah senjata untuk melawan diri sendiri. Siapa di diri sendiri kita yang kita lawan? Ya ego kita itu. Makanya teman-teman, saya senantiasa berharap agar budaya tosanaji terus berkembang, karena bagi saya bumi yang dipijak, langitnya harus dijunjung. Karena kita terlahir di Nusantara ini, langit Nusantara harus kita angkat. Dari mana Anda mengangkat tergantung kapasitas Anda. Kalau saya hanya mampunya di budaya tosanaji, dari sinilah budaya ini saya angkat. Jangan dijeblokin. Akhirnya nanti akan Anda lupa Anda itu terlahir di mana. Untuk itu harapan saya, senantiasa jayalah budaya tosanaji Nusantara, budaya bangsaku. Dan saya ingin memastikan budaya tosanaji ini menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kalau tidak mulai dari kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Karena tidak ada satupun manusia yang langgeng, ada keterbatasan waktu, dia eksis di jagat raya ini. Rahayu, 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 Sagung Dumadi. Nuwun.